Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas materi pelajaran PPKN untuk SMP atau MTS. Nah, materi pada kali ini yaitu tentang nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Kita ketahui bahwa pemuda adalah harapan bangsa, di mana di pundak mereka bangsa ini akan dibawa kemana. Oke, lebih lanjut nanti kita akan kupas lebih dalam tentang nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda. Materi ini untuk kelas 8 di semester genap. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, tidak lupa saya ingatkan kembali, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan ikuti terus channel Lentera Belajar untuk mendapatkan video-video terbaru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja menuju ke materi. Nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Insinyur Soekarno pernah mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya." Kemudian, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Maksud dari 10 bukanlah jumlah 10 pemuda, melainkan penggambaran betapa dahsyat apa yang bisa dilakukan pemuda dalam melakukan perubahan. Oleh karena itu, nanti kita akan membahas nilai-nilai semangat dalam Sumpah Pemuda yang ada pada pemuda. Belum masuk lebih jauh, kita akan membahas tentang deskripsi pemuda terlebih dahulu. Pemuda adalah mereka yang memiliki keinginan kuat, semangat tinggi, cita-cita yang digantungkan di bintang, memiliki semangat yang terus berkobar. Pemuda adalah mereka yang berjuang dengan semangat menggapai nilai-nilai luhur bangsa dan agamanya. Pemuda adalah mereka yang mempunyai cita-cita dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Pemuda adalah mereka yang terus melakukan perubahan, mulai dari perubahan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Pemuda merupakan generasi penerus, generasi pengganti, dan generasi pembaharu mereka. Definisi pemuda menurut Undang-Undang. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan mendefinisikan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Kemudian pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal berikut. 1. Potensi. Pemuda merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang memiliki potensi untuk melakukan perubahan, karena pemuda memiliki keinginan kuat untuk belajar dan berubah menjadi lebih baik. Nomor 2, tanggung jawab. Tanggung jawab muncul dari kesadaran, dan pendorong untuk melakukan perubahan adalah keberanian. Apabila pemuda memiliki kesadaran dan keberanian, perubahan akan dilakukan.
Yang ketiga adalah hak. Sebagai warga negara, pemuda juga memiliki hak. Hak itu sendiri diikuti dengan kewajiban. Bahkan, tidaklah baik apabila menuntut hak sedangkan kewajibannya dikesampingkan. Yang keempat, karakter. Pemuda yang melakukan perubahan adalah pemuda yang memiliki karakter berani, menyukai tantangan, kreatif, pekerja keras, dan inovatif. Yang kelima, aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah ketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Yang keenam yaitu cita-cita. Pemuda haruslah memiliki cita-cita yang besar. Cita-citalah yang akan melangkah seseorang meraih masa depan yang lebih baik. Perjuangan pemuda di masa lalu tentulah berbeda dengan perjuangan generasi muda zaman sekarang. Pemuda zaman sekarang hidup dengan aman dan bebas, tidak ada tekanan dan peperangan. Kegiatan positif pelajar yang memupuk rasa cinta tanah air dan patriot diantaranya seperti aktif di organisasi sekolah, antara lain PMR, OSIS, Pramuka, Paskibra. Pelajar yang aktif di organisasi kepemudaan, mereka patut dianggap sebagai patriot bangsa yang mengisi kemerdekaan dengan karya nyata dan positif. Simbol-simbol negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang keduanya bagiannya berukuran sama. Bendera negara dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur. Bendera negara dibuat dengan ketentuan ukuran sebagai berikut. A. 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan Istana Kepresidenan. B. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum. C. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan. D. 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil presiden dan wakil presiden. E. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara. F. 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum. G. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapal. H. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kereta api. I. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara. Dan 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja. Ketentuan pengibaran bendera merah putih. Bendera negara terutama di instansi pemerintah wajib dikibarkan tiap hari. Sekolah sebagai instansi pemerintah tentunya wajib mengibarkan bendera merah putih setiap hari. Bendera negara dapat dikibarkan dan atau dipasang pada
A. Kendaraan atau mobil dinas. B. Pertemuan resmi pemerintah atau organisasi. C. Perayaan agama atau adat. D. Pertandingan olahraga. E. Perayaan atau peristiwa lainnya. Masih dalam ketentuan tentang bendera Sang Merah Putih. Setiap orang dilarang A. Merusak, menyobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. B. Memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersil. C. Mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. D. Mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. E. Memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Berikutnya yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Lambang negara. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan Khatulistiwa. Lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut. A. Sila pertama dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5. B. Sila kedua dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai. C. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai. D. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai. E. Sila kelima dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan atas perisai. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wake Rudolph Supratman. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan
dan atau dinyanyikan 1. Untuk menghormati presiden dan atau wakil presiden serta bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara. 2. Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. 3. Dalam acara atau kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga internasional, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia dan lain sebagainya. Lagu kebangsaan dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik ataupun diperdengarkan secara instrumental. Lagu kebangsaan yang diiringi alat musik dinyanyikan lengkap satu strof dengan satu kali ulangan pada refrain. Menyanyikan lagu Indonesia Raya di kalangan siswa ditujukan untuk menambahkan nasionalisme sejak dini.